Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang berikutnya pada halaman ke-16 dari syarah Umdatul Ahkam. An Abdullah ibn Umar ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As dan Abu Hurairah serta dari Aisyah radhiyallahu anhum. Qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari api neraka. Hadis ini di sini disebutkan di syarah hadis Abdullah ibnu Amr bin As, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Abdullah ibnu Amr bin As riwayat Bukhari dan Muslim. Wa haditsu Abi Hurairah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Abu Hurairah juga riwayat Bukhari dan Muslim. Wa haditsu Aisyah infarada bihi Muslimun wa lam yarwihi al-Bukhari. Sedangkan hadis Aisyah Imam Muslim bersendirian meriwayatkannya. Dalam artian tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga di sini ada kritikan sedikit terhadap Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam ini, beliau menyatakan seluruh hadis yang dalam Umdatul Ahkam itu Bukhari Muslim. Namun berkaitan dengan hadis Abdullah ibnu Amr bin As dan juga hadis Abu Hurairah, iya, riwayat Bukhari Muslim, maknanya ada dalam Bukhari Muslim. Adapun hadis Aisyah, ini hadis yang infarada bil Bukhari. Cuman infarada bi Muslim. Cuman Muslim sendiri yang meriwayatkan. Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Difahami? Maksudnya kalau dikatakan tiga hadis Abdullah bin Amr bin As, hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah semuanya Bukhari Muslim, tidak. Yang Bukhari Muslim cuman Abdullah Ibnu Amr bin As dengan hadis Abu Hurairah. Adapun hadis Aisyah cuma Imam Muslim yang meriwayatkannya. Sabda Rasul ini sebenarnya ada kisah. Kisahnya itu ada seseorang yang berwudu, kemudian dilihat oleh Rasul di bagian kakinya ada seukuran maudhi' dirham, kecil lah gitu loh, seukuran duit dirham, tidak terkena air, masih ada bagian yang kering. Kemudian Rasul mengomentari dengan komentar wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wailun, qala al-Imam An-Nawawi, sabda Rasul wailun maknanya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, dalam syarah Sahih Muslim. Nawawi mengatakan wa makna wailun lahum halka wa khaybah. Makna dari wailun, wailun lahum
Summa wailul lahum atau wailul lil aqabi minan nar. Lafaz wail itu maknanya halkah wa khaybah, kebinasaan dan kerugian, kehancuran. Itu makna wailun. Jadi maknanya celakalah, binasalah. Walaupun ada sebagian para ulama yang menyatakan wail di situ maknanya wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Syarah Umdatul Ahkam, dalam Taisir Al-Alam. Wa qala sahibu Mukhtar As-Sihhah, dan penulis kitab Mukhtar As-Sihhah mengatakan wailun, lafaz wailun kalimatu azabin, adalah kalimat azab, ya, kalimat yang menunjukkan azab, kebinasaan, kehancuran, celaka, dan yang semaknanya. Difahami makna wailun? Ketika Rasul mengatakan wailun, itu menunjukkan orang yang tersebut terancam dengan azab. Qauluhu al-a'qabu, sabda Rasul al-a'qab. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz fil Fath, dalam Fathul Bari, wal aqibu mu'khiratul qadam. Al-aqib, ya, adalah mu'khiratul qadam, bagian belakang qadam. Qadam itu kaki, atau mu'akharatul qadam, mu'akhara al-qadam itu bacanya. Al-aqibu mu'akharatul qadam, bagian belakang kaki, tumit bahasa kitanya. Qala al-Baghawi, maknahu, makna sabda Rasul ini, wailun li ashabil aqab al-muqassirin fi ghusliha, celakalah, binasalah para pemilik tumit-tumit ini, orang-orang yang muqassirin, tidak sempurna atau menyepelekan pembasuhannya. Difahami makna hadis secara bahasa. Faham maknanya? Wailul lil aqabi minan nar, celakalah, binasalah para pemilik tumit yang tidak sempurna dalam membasuhnya. Itu makna hadis. Kemudian di sini disebutkan yustafadu minal hadis wujubu ghuslir rijlain wa adamil iktifa bil mashi. Diambil faedah dari hadis ini, wujub ghuslir rijlain, wajibnya membasuh kedua kaki, wa adamul iktifa bil mashi, dan juga diambil faedah dari hadis ini tidak boleh mencukupkan mengusap saja. Difahami? Ada orang dia berwudu dalam keadaan ada di bagian mata kaki, di bagian tumitnya masih tersisa kering, tidak tersentuh air wudu. Ini saja diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman azab, kebinasaan, neraka. Terus bagaimana dengan orang yang tidak membasuh sama sekali? Dalam artian dia mengusap. Dan itu ada orang-orang Syiah, mereka tidak membasuh kakinya, tapi mereka dengan mengusap. Khilafan li Syiah, sebagai bentuk penyelisihan kepada Syiah. Difahami faedah hadis ini? Sabda Rasul menyatakan, celakalah tumit-tumit dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maknanya celakalah para pemilik
tumit tersebut terancam dengan azab. Diambil faedah apa? Wajibnya membasuh kedua kaki, dan tidak diperbolehkan mencukupkan dengan mengusap bagian atas kaki, tapi kaki harus dibasuh. Kalau dia tanpa penutup kaos kaki atau tanpa penutup sepatu. Difahami? Orang-orang Syiah mereka tidak membasuh. Mereka berpendapat kaki itu diusap. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dibaca sama dia wa arjulikum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat yang ke-6 menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah." Kalau kalian melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Lihat bahasanya, faghsilu wujuhakum, dinasab sebagai maf'ulun bihi, dan basuhlah juga kedua tangan kalian, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Atof dengan menggunakan apa? Majrur dengan menggunakan apa? Ba, bi ru'usikum. Ketika ayat yang menyebutkan kaki gimana? Wa arjulakum, dibaca dengan nasab. Kalau dia dibaca dengan nasab, ngatofnya kemana? Kembali ke faghsilu wujuhakum, ke al-ghusl, membasuh. Sama mereka tidak dibaca dengan nasab, tapi dibaca dengan majrur. Dia atofkan ke wamsahu bi ru'usikum, sehingga dibaca dengan wamsahu bi ru'usikum wa arjilikum, dibaca dengan wa arjulikum. Kalau dibaca arjulikum, berarti kata mereka atofnya kepada bi ru'usikum, sehingga kaki itu diusap. Dan ini pemahaman yang salah. Qala al-muallifah asy-syarihah wa qad bawwaba al-imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari membuat bab ghuslu rijlain wala yamsa 'alal qadamain. Bab membasuh kedua kaki dan tidak mengusap pada kedua kaki. Imam Bukhari buat bab dalam Sahih Bukhari, bab membasuh kedua kaki dan bukan mengusap kedua kaki. Kata para ulama, kalau pengen tahu fikihnya Bukhari, ada dalam tarjamanya. Fikihnya Bukhari itu ada pada tarjamah judul bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bab membasuh kedua kaki dan tidak mengusap kedua kaki, khilafan lisyiah. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Layla, berkata Abdurrahman bin Abi Layla, Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ghuslil qadamain. Para sahabat Rasulullah SAW sepakat tentang hukum mengusap kedua mata kaki. Maknanya para sahabat sepakat kedua mata kaki itu dibasuh. Afwan, ana ulangi. Para sahabat sepakat untuk membasuh kedua kaki, ya, kedua kaki dibasuh sampai dengan kedua mata kaki. Itu dengan kesepakatan para sahabat. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, ajma'a ashabu Rasulillah SAW ala ghuslil qadamain. Para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi kaki tadi dibasuh dari
ujung kaki sampai dengan kedua mata kaki. Masalah nawaqidul wudu allati 'alaiha al-adillatu wal ijma'. Hiya. Permasalahan pembatal-pembatal wudu yang dibangun padanya dalil-dalil dan kesepakatan para ulama. Jadi pembatal wudu yang terjadi ijma', kesepakatan para ulama, al-kharij minas sabilain, tatkala ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu meliputi al-qubul wad dubur. Al-qubul bagian depan, maaf kemaluan, ad-dubur bagian belakang. Yang keluar dari depan, apapun yang keluar dari depan, semuanya pembatal wudu. Yang keluar dari belakang, semuanya juga pembatal wudu. Yang kedua, an-naumul mustaghraq, tidur yang lelap, pulas. Yang ketiga, al-janabah, janabah, itu juga pembatal wudu. Yang keempat, masud zakar, menyentuh kemaluan, al-farj, al-farji, menyentuh kemaluan atau zakar, itu pembatal wudu. Aklu lahmil ibil, makan daging ontah. Ariddah, murtad. Zawalul akal, hilangnya akal. Itu yang disepakati para ulama dan ada dalilnya. Wa hunaka nawaqidu tuzkaru wala dalila 'alaiha. Di sana ada pembatal-pembatal wudu yang telah disebutkan, namun tidak ada dalil yang menunjukkan itu pembatal wudu. Warraji annaha ghairu naqidatin. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, perkara-perkara tersebut bukanlah pembatal wudu. Wahiyah, yaitu yang pertama, al-khariju min ghairis sabilain, sesuatu yang keluar dari selain dua jalan tadi. Jadi sesuatu yang keluar dari badan kita, tapi bukan pada dua jalan tadi, bukan pada kemaluan, bukan pada bagian belakang, dubur. Min qayhin, berupa qayh, nanah, ya. Au sadid, ya. Bekas-bekas luka, ya. Cairan mirip nanah juga. Au ghairiha minal ifrazat qalat au kathrat illa antakuna baulun aw ghaid, atau yang selainnya dari bagian-bagian yang kotoran-kotoran ya, dari badan kita ini tadi, baik dia sedikit ataupun banyak, kecuali kalau sifatnya seperti kencing atau berak, ya, kotoran. Intinya apapun yang keluar dari badan kita ini tadi, selain pada bagian dua jalan tadi, maka tidak membatalkan wudhu. Keluar nanah, bisul, ya, atau mungkin bekas-bekas luka, koreng-koreng, semuanya tidak masalah, tidak membatalkan. Difahami? Kecuali yang keluar dari badan kita ini tadi kotoran. Walaupun kotoran tadi tidak keluar pada kemaluan, ya, misalkan kadang ada orang sakit, ya, pakai apa namanya istilahnya? Kateter, ya Pak? Nah, kateter itu tadi, bagaimana dengan yang seperti itu tadi? Maka diganti kalau dia pengen sholat. Kalau seandainya keluar, ya batal, maka dia wudhu lagi, kemudian diganti, ya, sholat dalam keadaan bersih, gitu loh. Difahami? Yang kedua, ad-dam al-kharij minal jism, yang juga tidak membatalkan wudu adalah darah yang keluar dari anggota badan. Sawaun bil hijamah awil fasd awil juruh
awir ri'af, darah yang keluar dari badan ini tadi, baik dengan sebab bekam, jadi dibekam, sudah wudhu dia bekam, itu tidak membatalkan wudhu. Awil fasd, al fasd itu ngambil darah sampel seperti donor atau cek darah, ada kan, ngambil darah sampel, intinya disedot darahnya. Awil juruh, luka, juga tidak membatalkan. Mau sholat ke masjid, jatuh kepleset, luka keluar darah, itu tidak membatalkan wudhu. Awil ri'af atau ro'af, mimisan, itu juga tidak membatalkan wudhu. Difahami? Intinya seluruh darah yang keluar dari anggota badan kita tidak membatalkan wudhu. Difahami? Ya. Kecuali darah haid, karena keluarnya pada kemaluan wanita. Yang ketiga di sini disebutkan istihadhah. Istihadhah tidak membatalkan wudhu. Wanita yang biasanya keluar darah istihadhah ya, dia bukan darah haid, keluarnya pada organ wanita, tapi dia bukan darah haid. Yang keempat al-qai'u wal qalas. Al-qai' itu muntah. Kalau al-qalas itu apa namanya? Ada yang apa namanya? Ya mirip sendawa lah, tapi terasa kayak mau keluar itu, Pak. Nah, itu tadi. Itu namanya qalas. Al-qalas. Tergambar ya? Misalkan lagi sholat, kayak ada ingin muntah, ada dorongan itu tadi. Nah, itu tidak membatalkan. Kemudian yang juga tidak membatalkan an-naumu ghairul mustaqraq. Tidur yang tidak pulas, baru ngantuk berat. Khotib khutbah ngantuk berat, masih terdengar sih suara khotib tadi. Uji tidur ayam, tahu ada istilah tidur ayam? Putra ada istilah tidur ayam, Nah itu tadi tidur ayam. Biasanya tidur ayam nih pas khotib khutbah, ya enggak? Itu tadi. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau bukan lagi tidur ayam, lah tidur nian, lah tidur uang istilahnya, lah ngorok, itu tadi batal. Ya kadang ada juga yang kadang ketika khotib khutbah tuh bukan lagi tidur ayam, tidur nian, sambil ngorok, itu tadi batal. Al-qahqaha fi shalah, tertawa ketika sholat, itu tidak membatalkan wudhu, tapi sholatnya batal. Ingat ya, tidak batal wudhu, tapi sholatnya batal. Misalkan lagi sholat, misalkan di depan ini tadi ada cicak jatuh, nah naiklah ke dalam kakinya putra ini tadi, putra yang sikoknya di belakang, naik kaki masuk celana. Yang di belakang, yang mungkin karena merasa geli kan, teriaklah dia tadi. Yang belakang melok ketawa. Tergambar, misalkan. Nah, sholatnya batal. Wudhu batal apa enggak? Enggak. Ya, tinggal ulangi. Kalau konsentrasi di sini pindah ke situ. Ya, takbir lagi. Kemudian di sini disebutkan yang juga tidak membatalkan wudhu, taghsilul mayyit, memandikan mayit, juga tidak membatalkan wudhu. Menyentuh mayit tidak membatalkan wudhu. Hamlul mayyit, gotong mayit, juga tidak membatalkan wudhu. Kemudian akluma masathun nar, makan sesuatu yang dimasak dengan api. Ya, yang menggunakan api, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Lamsur rajuli lil mar'a wal aks, juga yang tidak membatalkan wudhu, seseorang menyentuh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita menyentuh laki-laki, tidak membatalkan wudhu. Difahami? Ada laki-laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki, tidak membatalkan wudhu. Namun kalau bukan mahram, jangan sentuh-sentuhan lah ya. Kaget terawih Ramadan nunggui
Ya enggak? Yang ke-11, khurujur rih min farjil mar'ah minar rahim. Keluarnya angin pada kemaluan wanita juga tidak membatalkan wudu. Kalau yang berkeluarga faham, para akhwat, ummahat insyaallah faham. Yang bujang mungkin tidak faham. Keluar angin di kemaluan wanita tanpa ana syarah, ya. Insyaallah yang berkeluarga mungkin faham. Dan itu tidak membatalkan. Ya para wanita mungkin ummahat yang ada di belakang, kalau seandainya lagi sholat dan merasakan ada angin yang keluar pada organ tersebut, jawabannya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang tidak membatalkan wudu juga rutubatu farjil mar'ah, cairan pada kemaluan wanita. Ini juga urusan perempuan. Apapun namanya, baik dia keputihan atau apa, pokoknya sesuatu yang keluar kadang di kemaluan wanita tidak membatalkan wudu, selagi itu bukan perkara yang sifatnya syahwat, ya. Kemudian yang tidak membatalkan wudu juga an-nadharu lil amrad, melihat amrad. Amrad itu laki-laki yang ya mirip-mirip wanita gitu loh. Apa namanya? Amrad, ya, terlalu ganteng. Apa istilahnya? Ya, kalau banci lemah gemulai, ini dia tuh ganteng kelewatan lah Pak. Nah, istilahnya itu. Mirip-mirip wanita. Kalau dihiasi mirip perempuan, itu tadi. Yang keempat, 14, al-ma'asi bi syaklin am, maksiat secara umum. Juga tidak membatalkan wudu. Juga yang tidak membatalkan wudu, masu farjil bahimah, menyentuh kemaluan hewan. Nak sholat id, pegang-pegangnya sapi ini tadi kan, suruh gondol sapi dimain-maini sama dia, suruh nyeret sapi, sikok di depan, sikok di belakang, yang di belakang megang-megang. Sudah megang-megang, ngimami dia, ngimam jadi imam sholat id misalkan. Atau mungkin sudah sholat rebutan apa namanya, ini kan sholat Jumat, karena Jumat kan idnya mepet, karena rebutan apa ya, torpedo itu tadi kan, dipegang sama dia, dipotong misalkan kan, sudah disembelih, itu tidak membatalkan. Kemudian salasul baul warri wal ghaid, beser, baik beser kencing, besernya angin, besernya berak, itu juga dimaafkan, tidak membatalkan wudu. Contoh misalkan yang kencing, pengen kencing, dikit-dikit kencing, 5 menit kencing, pokoknya sholat 4 rakaat itu tidak baca, tidak kencing, terkencing-kencing. Itu tadi Pak. Penyakit ada tidak di sini yang ngalami beser? Dekat ya? Ngalami Pak? Pak, kalau yang beser tuh memang bocornya Pak ndak pacak katik jeda Pak netes gitu, tapi dikit-dikit Pak ndak pacaknya ditahan Pak Nah itu tadi, itu udzur, ndak masalah. Terus cak mana? Pempes sih, jangan ndak ada pempes, basah masjid ya, najis itu masalahnya. Begitu juga angin, entah apa sama dia ini tadi dimakannya, pokoknya halus, pecah, ban bocor itu tadi. Ini juga kalau seandainya bau ya dosa ke masjid, jangan menzalimi yang lain. Salat di rumah be. Wal ghaid sama tadi BAB, mungkin diare kan mencret. Ya sudah. Itu uzur. War rajih fil wudu' inda dukhulil waqti. Pendapat yang rajih pada perkara-perkara ini cukup bagi dia berwudu ketika masuk waktu. Jadi nunggu waktunya masuk, pas adzan zuhur dia berwudu baru sholat. Kalau belum masuk waktu jangan dulu
berwudu. Difahami? Kemudian yang tidak membatalkan wudu, mashu atau massu ar-rafghain wal unsayain, menyentuh ar-rafghain. Rafghain selangkangan kanan dan kiri, lipatan itu Pak. Itu tidak membatalkan selagi di lipatannya. Afan anak mau gimana, bingung juga pelajaran saya ini tadi. Selagi di lipatan selangkangan. Tapi kalau sudah nyentuh sesuatu dari organ tersebut, batal. Difahami? Sengaja tidak sengaja? Menyentuh kemaluan batal kan? Wal unsayain. Unsayain. Ya. Itu juga tidak membatalkan. Unsayain. Berat anak-anak nyebutnya. Biji. Ya. Itu juga tidak batal. Difahami? Tidak batal. Yang batal tuh zakar. Zakar itu, ya maaf ya kalau udah ummahat. Zakar itu ya itu tadi barang itu. Ya, kalau yang bagian bijinya itu namanya bahasa Arabnya unsayain. Nah itu tidak batal. Ya. Albanul ibil, susu onta, juga tidak membatalkan wudhu. Yang batal wudhu itu makan daging onta. Kalau susunya tidak batal. Yang ke-19, asyakku, ragu, bin nisbati lil mutawadhi hal ahdatha amla, keraguan bagi orang yang sudah berwudhu apakah dia batal ataukah tidak. Maka tetap wudhunya tidak batal. Antum sudah wudhu, tiba-tiba ragu pas duduk di masjid, sudah batal belum? Batal apa belum? Hukum asal adalah tidak batal. Masul farji bidzira, menyentuh kemaluan dengan lengan. Kalau dengan tangan, telapak tangan batal kan kemarin kan, ya. Tapi dengan lengan tadi. Masud dubur, menyentuh ad-dubur. Di sini disebutkan tidak membatalkan, menyentuh ad-dubur, ya. Wallahu a'lam. Tanbih, faedah, bin nisbah lirrih, berkaitan dengan angin, ya. Allati takhruju minaz zakar, angin yang keluar dari kemaluan. Hal hiya syai'un waqi'un aslan, apakah itu sesuatu yang nyata terjadi? Qala Ibnu Aqil Al-Hanbali, berkata Ibnu Aqil Al-Hanbali, wala na'lamu li hadza wujudan wala na'lamu wujudahu fi haqqi ahadin. Angin ini kita tidak mengetahuinya, keberadaannya, dan kita tidak mengetahui keberadaannya pada seseorang pun. Wa qatil, ada yang menyatakan innahu yu'lam wujuduhu bi ayyahussal insan fi dzakarihi dabiban. Itu bisa dirasakan, bisa diketahui keberadaan angin tadi. Itu tatkala seseorang merasa kalau pada kemaluannya ada gerak-gerakan. Dabib, itu gerakan ringan. Ya, bukan, ya maaf, seperti kalau kentut ada suara itu tadi, enggak. Ini angin yang tadi halus gitu loh. Wa hadza la yasihu fa inna hadza la yahsul bihi al-yaqin wa at-tahara wa la tanqudu bisyak. Kata Ibnu Aqil, yang demikian ini tidak bisa dibenarkan. Kalau cuma merasakan gerak-gerakan itu tidak bisa dibenarkan. Ya, kata beliau, fa inna hadza la yahsul bihi al-yaqin. Yang demikian ini belum bisa dikatakan yakin.
Wa thahara la tanqudu bisyak. Thahara itu tidak bisa batal dengan keraguan. Fa in qadira wujudu dzalika yaqinan naqadha at-thahara. Kalau diperkirakan yang demikian itu memang betul-betul ada secara yakin, maka thahara batal. Li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Dikarenakan hal yang demikian itu keluar dari salah satu anggota tempat keluarnya dua jalan. Fana qadha qiyasan ala sairil jawarih. Maka wudhu tersebut batal dikiaskan dengan seluruh anggota badan, atau ala sairil khawarij, dikiaskan dengan seluruh bagian yang keluar atau seluruh hal-hal yang keluar dari bagian kemaluan atau dubur tersebut. Sebenarnya ada ya, Ibnu Aqil Al-Hanbali, beliau agak meragukan apa memang ada sih angin yang keluar di kemaluan wanita. Jawabannya ada para wanita yang ngerti. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafdhin li muslimin falyastanshiq bi min kharayhi minal ma' wa fi lafdhin man tawaddaa falyastanshiq." Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, menjadikan air di hidungnya. Jadi dimasukkan. Tsumma liyantathir, kemudian air tersebut dikeluarkan, namanya istinsar. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Wa man istajmara falyutir. Siapa yang istijmar? Istijmar itu bersihkan kotoran, BAB atau BAK, tapi dengan batu. Itu namanya istijmar. Kalau dengan air bahasa Arabnya istinja. Difahami? Kalau dengan batu namanya istijmar, kalau dengan air namanya istinja. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya dia, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya sebelum dia mencelupkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana. Dibasuh sebanyak 3 kali. Faham gambarannya? Jadi kalau bangun tidur, basuh dulu tangan ini, nah. Jangan dulu ngobok bak mandi kan, dibasuh dulu di luar. Kalau sudah dibasuh, baru di tangan kita boleh masuk bak mandi tadi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Dikarenakan kalian tidak tahu di mana tangan kalian itu bermalam. Kan tidak tahu kan? Bisa jadi tangan ini megang-megang najis dan yang lainnya. Wa fi lafdhin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim, falyastanshiq bi min kharayhi minal ma'. Dalam lafaz Muslim, hendaklah orang tersebut memasukkan air ke dalam lubang hidungnya. Wa fi lafdhin man tawaddaa falyastanshiq. Pada lafaz yang lain Rasul mengatakan siapa yang berwudu hendaklah dia istinsyak. Isya itu jam berapa? Masih 5 menit lagi? Hah? 2 menit lagi? Ngapu itu 5 menit Gus? Jam belakang?
Oh iya itu lah. Dah cukup. Asyara al hadits rawahul Bukhari wa indahu wudu'uhu badal al-ina. Wudu'ahu badal al-ina wa laysa indahu lafdhu salasan. Hadis ini riwayat Bukhari dan pada lafaz Bukhari adalah wudu'ahu. Wudu'ahu dengan lafaz wudu'ahu, pengganti dari al-ina. Jadi pada lafaz ini qabla ayyudkhilahuma fil wudu, fi wudu'ahu atau fi wudu'ihi gitu loh. Bukhari dengan lafaz wudu'ihi, pengganti dari ina. Wudu itu wadah air. Walaisa indahu lafdhu salasan, dan pada Bukhari tidak ada lafaz salasan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan keterangan pensyarah buku ini. Beliau mengatakan Asy-Syarah al-Hadits rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari. Wa indahu, dan pada lafaz Bukhari wudu'ihi badalul ina. Jadi pada lafaz falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fi wudu'ihi, hendaklah dia membasuh kedua tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam air wudunya, pengganti dari lafaz al-ina, bejana. Walaisa indahu lafdzatu salasan, namun pada riwayat Bukhari tidak ada lafaz salasan. Jadi dalam lafaz Bukhari cuma disebutkan falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fi wudu'ihi, seperti itu. Kemudian kata pensyarah buku ini, qauluhu wa fi lafdzin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim falyastansyiq bimin kharaihi minal ma, hendaklah dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya, melakukan istinsyak. Hendaklah dia istinsyak dengan dua lubang hidung tadi. Istinsyak itu nyedot air dengan menggunakan napas yang ada dari lubang hidung. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Wa 'allaqahu al-Bukhari fi kitabis siyam, dan al-Imam al-Bukhari membawakan secara mu'allaq dalam kitabus siyam bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa falyastansyiq bimin kharaihi alma. Dalam riwayat Bukhari beliau membawakan secara mu'allaq dalam kitabus siyam. Imam Bukhari membuat bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang berwudu hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Maknanya hendaklah dia beristinsyak dengan kedua lubang hidungnya. Walam yumayyiz bainas shaim wa ghairihi, kata Imam Bukhari, dan Rasul tidak membedakan antara orang yang berpuasa dan yang tidak puasa. Dari sini bisa diambil faedah, orang yang sedang berpuasa dibolehkan untuk istinsyak, tapi jangan terlalu dalam nyedotnya. Difahami? Wa qauluhu wa fi lafdzin, dan sabda Rasul pada lafaz man tawaddaa falyastansyiq, siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Walakin badalal falyastansyiq falyastanthir, akan tetapi dalam riwayat Bukhari itu pengganti dari lafaz istansyak, ya, falyastansyiq berganti menjadi lafaz falyastanthir.
Wa lafdzatu falyastansyiq intaqadaha ad-Darqutni. Adapun lafadz falyastansyiq ini lafadz yang dikritik oleh ad-Darqutni. Jadi dalam lafadz Bukhari, sebenarnya riwayat Bukhari itu dengan lafadz man tawaddo'a falyastansyiq. Namun pada lafadz falyastansyiq itu penggantinya adalah falyastanthir. Karena lafadz falyastansyiq itu dikritik oleh Ad-Darqutni. Qauluhu, adapun sabda Rasul, liyan tathir ma'khudun minan nathar. Liyan tathir itu diambil dari lafadz an-nathar. Apa nathar? Wa huwa tarhul ma alladhi yastansyiquhu al-mutawaddi. An-nathar adalah tarhul ma, membuang air yang disedot oleh orang yang berwudu tadi. Disedotnya ke hidung, dikeluarkan lagi, itu namanya istinthar. Ai yajzabuhu birihi anfihi, yaitu dia menarik dengan napas yang ada dalam hidungnya, litanzifi ma fi dakhilihi, untuk membersihkan apa yang ada dalam hidung. Itu namanya istinsyak. Fayukhriju birihi anfihi, kemudian dia mengeluarkan lagi dengan angin yang ada dalam, atau napas yang ada di hidungnya. Istinsyak itu nyedot dengan menggunakan aliran angin yang ada di hidung, kemudian istinthar mengeluarkan dengan dorongan air atau angin yang ada dalam hidung. Sawaun kana bi i'anati yadihi amla, baik dengan bantuan tangan dia ataupun tidak. Namun wa hukiya an Malik, dihikayatkan dari Imam Malik, karohatu fi'lihi bi ghairil yad. Imam Malik tidak menyukai melakukannya dengan tanpa tangan. Jadi kalau tanpa tangan Imam Malik tidak menyukainya. Kenapa? Alasannya likaunihi yushbihu fi'lad dabah, dikarenakan mirip perbuatan hewan. Sedot di mulut, di hidung kan, kemudian itu mirip sapi minum denguskan, itu tadi, ya enggak? Kata Imam Malik, beliau ditanya tentang tersebut, beliau mengatakan inna ma yaf'alu dzalikal himar, yang melakukan seperti itu keledai. Jadi beliau menyerupakan dengan tindakan hewan. Wal masyhur adamul karohah, namun pendapat yang masyhur, hal tersebut tidak dimakruhkan. Wa idza stansara biyadihi, apabila dia istinsar dengan tangannya, fal mustahab ayyakuna bil yusrah, maka yang disunnahkan adalah dengan tangan kiri. Diciduk dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan ke dalam hidung, disedot ya, dikeluarkan dengan tangan kiri. Itu yang disunnahkan. Wa zahirul amri annahu lil wujub, dan zahir perintah ini itu menunjukkan wajib, dikarenakan menggunakan lamul amr, falyastansyiq. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima, itu adalah pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan yang selain keduanya, khilafan lil jumhur, berbeda dengan pendapat jumhur. Walam yahki ahadun mimman wasafa wudu'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alal istiqsa annahu tarakal istinsyak bal walal madmadah. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mensifati, menyebutkan tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci bahwasanya Rasul meninggalkan istinsyak. Bahkan tidak pula Rasul meninggalkan kumur-kumur. Maknanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan wudu'nya Nabi SAW tidak ada di kalangan mereka yang menyebutkan Rasul meninggalkan istinsyak. Bahkan di kalangan mereka menyebutkan tidak ada Rasul meninggalkan
kumur-kumur. Difahami? Ini menunjukkan istinsyak adalah wajib. Dari sisi tidak pernah Rasul SAW meninggalkannya. Ditambah lagi dengan sabda Rasul, falyastansyiq, hendaklah seseorang melakukan istinsyak. Waja'a inda Abi Dawud min hadithi Laqit ibni Sabirah. Datang dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Laqit bin Sabirah, lafzatu dengan lafaz idza tawadda'ta famadmid. Apabila engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Wa huwa fil Jami' as-Sahih. Hadis itu dalam kitab Jami' as-Sahih karya Syekh Muqbil. Wal qaul bil wujub huwa ikhtiyaru Syekh Ibn Baz. Unzur ta'liqahu 'ala al-Fath. Dan pendapat yang menyatakan wajib, istinsyak itu adalah wajib, adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Lihat ta'liq Syekh bin Baz pada kitab Fathul Bari. Difahami? Ringkasnya, istinsyak hukumnya wajib, istinthar hukumnya juga wajib. Memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib, dan mengeluarkannya juga hukumnya wajib. Difahami? Adapun tata caranya, yaitu pertama diciduk dengan tangan kanan, kemudian separuh disedot ke mulut untuk kumur-kumur, separuh disedot dengan napas untuk ke hidung. Difahami? Nah, kemudian yang kumur-kumur tadi dimuntahkan, yang di hidung tadi dikeluarkan dengan tangan kiri. Kemudian keterangan berikutnya, qauluhu manistajmara, sabda Rasul manistajmara, siapa yang istijmar. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, ammal istijmaru fahuwa mashu mahallil baul wal ghaid bil jimar wahyal ahjarus sigar. Adapun istijmar, kata An-Nawawi, istijmar itu adalah mashu mahallil baul, membersihkan tempat kencing dan tempat kotoran, bil jimar, dengan batu. Itu disebut dengan istijmar, membersihkan tempat kencing dan tempat keluar kotoran dengan batu. Wahyal ahjarus sigar, yaitu batu-batu kecil, bukan yang besar. Itu disebut dengan jimar. Jimar itu batu yang kecil. Qala ulama, berkata para ulama, yuqalu al-istitabatu wal istijmaru wal istinja'u. Al-istitabah wal istijmar dan istinja ada 3 istilah. Ada yang pertama istitabah, yang kedua istijmar, yang ketiga istinja. Nah, 3 istilah ini tadi untuk litatahiri mahallil baul wal ghaid. 3 istilah ini digunakan untuk membersihkan, atau digunakan pada istilah pembersihan tempat keluar BAB atau tempat keluar BAK dan tempat keluar BAB. Difahami? Jadi cebok bahasa kitanya. Disebut bahasa Arabnya tadi istitoba, kemudian istijmar, kemudian istinja. Fa ammal istijmar fa mukhtassun bil mashi bil ahjar. Adapun istijmar itu khusus membersihkan dengan batu. Jadi membersihkan dengan batu disebut dengan istijmar. Wa ammal istitoba wal istinja,
adapun istitoba dan istinja fayakunani bil ma wa yakunani bil ahjar. Adapun istitoba dan istinja, kedua istilah ini bisa dipakai dengan istilah cebok dengan menggunakan air, bisa juga dipakai dengan istilah cebok dengan menggunakan batu. Difahami? Jadi kalau difahami di sini, kalau istijmar itu istilah untuk menggunakan batu. Kalau istinja dan istitobah bisa dipakai untuk menggunakan batu, bisa dipakai untuk istilah menggunakan air. Difahami? Cuman beda istilah. Bahasa kitanya intinya cebok. Difahami? Faham? Istilah ini tadi? Jelas ya? Intinya istilah istijmar itu khusus menggunakan batu. Dan yang semakna dengan batu, meliputi juga tisu dan yang lainnya. Faedah. Al-istinja laisa min a'dha'il wudu. Faedah. Istinja, cebok, bukan termasuk bagian anggota wudu. Maknanya, tidak harus seseorang ketika berwudu dia istinja dulu. Difahami? Mau wudu, ke kamar mandi dulu, cuci kemaluan dulu, enggak mesti. Kenapa? Dikarenakan istinja bukan bagian dari wudu. Kemudian qauluhu fal yutir, sabda Rasul fal yutir, hendaklah dia ganjilkan. Ja'a fi Muslim, datang dalam riwayat Muslim, an Salman qala, dari Salman Al-Farisi, beliau pernah mengatakan, qila lahu, ada seseorang yang bertanya kepada Salman, berkata kepada Salman, dari kalangan Yahud atau musyrik, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian mengajari kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai adab buang hajat? Qala, Salman mengatakan, faqala, ajal, iya betul, Rasul mengajari kami segala sesuatu sampai-sampai adab buang hajat. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Sungguh Rasul melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat tatkala BAB dan BAK. Au an-nastanjiya bil yamin, atau Rasul melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan. Itu dilarang, hukumnya haram. Ya, cebok, bersihkan, ngelap dengan tangan kanan. Au an-nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, atau Rasul juga melarang kami untuk cebok dengan batu yang kurang dari 3 batu. Jadi kalau gunakan tisu, gunakan minimal 3 ya. Lap 1, buang, ambil lagi 1, buang, ambil lagi 1, buang. Minimal 3, tidak boleh kurang dari 3. Terus bagaimana kalau tisunya besar? Sok, simple, sobek, jadi 3 kan? Kalau batu di kamar mandi ada batu, siko, banyu dah kati, ada batu, ya, pecahkan, ya dak? Batu pecahkan, ya dak? Itu tadi. Ya kalau batu bata masih pecah kepecah, tapi kalau koral tidak bisa kepecahan. Ya. Au an-nastanjiya bi raji'in au bi azmin, atau Rasul juga melarang kami untuk kami beristinja dengan roji, kotoran hewan atau tulang.
Jadi Rasul melarang kita kaum muslimin cebok istinjaknya tadi dengan kotoran hewan. Misalkan ketemu tai sapi kering, ya enggak? Dijadikan alat untuk istinja, enggak boleh. Atau dapat tulang, sisa tulang hewan kurban, rusak tulangnya tadi kan, dipakai untuk bersuci, istinja, boleh apa enggak? Jawabannya enggak diperbolehkan. Lanjutkan ya. Permasalahan. Hal nazidu ala salasati ahjar fil istijmar. Apakah boleh kita menambah lebih dari 3 batu tatkala cebok tadi? Lebih dari 3 tisu. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fa in hasal al-inqa'u bi salasin fala ziyadata wa illam yahsul wajib ziyadah. Kata Imam An-Nawawi, kalau sudah terjadi bersih, terhasilkan kebersihan dengan 3 batu, maka tidak perlu ditambah. Wa illam yahsul, namun kalau seandainya tidak bersih, wajib ziyadah, maka wajib menambah lebih dari 3 batu. Yang penting ganjil. Difahami? Faham 3 tisu, caknya belum bersih nih, tambahkan 4, tambahkan sikok lagi jadi 5. Kemudian qauluhu, adapun sabda Rasul, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ikhtalafal ulama fi naum alladhi yushra' ba'dahu ghuslul yad. Para ulama berselisih tentang tidur yang disyariatkan setelah tidur tersebut basuh tangan. Tidur yang seperti apa sih? Tidur kapan yang disyariatkan membasuh tangan setelah bangun tidur? Difahami? Ada khilaf di kalangan para ulama. Fadhhab Syafi'i wal jumhur ila anna ba'da kulli naumin min lailin aw naharin li'umumi qawlihi min naumihi. Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur ulama, mayoritas para ulama, berpendapat bahwasannya tidur tersebut adalah tidur setiap tidur, baik dia tidur malam ataupun tidur siang. Difahami? Maknanya kata Imam Syafi'i dan jumhur, apabila kalian bangun dari tidur, maksudnya seluruh tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang. Misalkan tidur siang setengah jam, ketika bangun azan zuhur, jangan langsung dicelupkan ke dalam ember. Difahami? Tapi basuh dulu di luar, menurut Imam Syafi'i dan jumhur. Wa khassahu al-imamani Ahmadu wa Dawud al-Zahiri binaum al-lail. Sedangkan Al-Imam Ahmad wa Dawud al-Zahiri dan Dawud al-Zahiri mengkhususkan tidur tersebut cuma tidur malam. Wa zahir anad dalil amun. Dan yang zahir bahwasannya dalil ini umum. Kenapa? Dikarenakan Rasul mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. Rasul tidak merinci tidurnya tidur apa. Tarkut al-istifsal, ya, meninggalkan merinci. Kata para ulama, yunazzal manzilatal umum, diposisikan posisi umum.
Ditambah lagi pada lafadz min naumihi. Naum itu mufrad mudhaf. Kata mereka mudhaf, mufrad, mudhaf ini yufidul umum, memberikan faedah umum. Itu kaidah yang ma'ruf dalam ilmu usul fikih. Dan penulis buku ini lebih menguatkan pendapat yang menyatakan dalil ini umum, meliputi tidur malam dan tidur siang. Difahami? Jelas ya? Adapun sebagian para ulama yang menyatakan ini tidur cuman tidur malam, mereka berdalil pada lafadz hadis fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Dikarenakan salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana malam, di mana tangannya batat. Ya. Aina batas yaduh, di mana batas tangannya tadi? Batat. Kata mereka, haqiqatul baituta la takunu illa min naumil lail. Namanya al-baituta hakikatnya adalah pada tidur malam. Difahami? Sisi pendalilannya tadi. Satu hadis, dua pendapat. Yang satu memahami lafadz min naumihi itu umum, mufrad mudhaf umum. Mufrad mudhaf tufidul umum. Satunya lagi memahami pada konteks ujung akhir. Pada lafadz fa inna ahadakum la yadri aina batat. Pada lafadz batat. Dikarenakan seseorang dari kalian itu tidak tahu di mana batat bermalam tangannya dia. Katanya mereka yang namanya al-baituta itu tidur malam. Difahami? Itulah fikihnya para ulama. Satu konteks hadis, satu lafadz, yang satu memahami lafadz ini seperti ini, yang satunya memahami lafadz ini seperti ini. Difahami? Kemudian ya terserah antum mau rujukan yang malam atau siang. Kalau mau kaidah yang paling selamat, ya, kaidah yang biasa dipakai oleh para ulama adalah tarku yustahabul khuruj anil khilaf. Ya, disunnahkan keluar dari khilaf. Caranya apa? Walaupun tidur siang, tetap basuh dulu di luar. Itu lebih afdol. Ya, Pak ya? Ya kan? Itu lebih afdol. Keluar dari khilaf para ulama. Kemudian kalau ana secara pribadi dulu itu lebih condong ke pendapat yang menyatakan ini khusus tidur malam. Karena Rasul menyebutkan aina batat yaduh. Tapi setelah diamati lagi hadis ini dan juga keterangan para ulama yang lain, maka lebih baik dibasuh di luar. Namun summa ikhtalafu aidan hal ghusluhuma wajibun am mustahabun. Kemudian mereka para ulama berselisih lagi. Apakah membasuh kedua tangan sebelum mencelupkan ke dalam bejana, ke dalam ember, ke dalam gayung, hukumnya wajib ataukah sunnah? Difahami? Setelah mereka membahas ini tidur malam atau tidur siang, kemudian mereka khilaf lagi. Memasukkan air, membasuhnya dalam ember itu wajib ataukah sunnah? Untuk dibasuh dulu di luar. Difahami? Sebelum memasukkan ke dalam bejana. Fadzhabal jumhur ilal istihbab. Mayoritas para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Difahami? Dibasuh dulu di luar ember itu hukumnya sunnah. Wa huwa riwayatun li Ahmad wa ikhtaraha al-Khiraqi wal Muwaffaq wal Majd. Ini adalah salah satu riwayat, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh al-Khiraqi dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah serta Majd Ibnu Taimiyah. Wal masyhur min madhhabil Ahmad al-wujub.
Namun pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah wajib. Wa yadullu alaihi zahirul hadis. Dan yang menunjukkan akan hal tersebut adalah zahir hadis. Zahir hadis apa? Rasul mengatakan falyaghsil yadaihi qabla ayyudkhilahuma. Hendaklah dia membasuh kedua tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Yang namanya falyaghsil, lamnya itu namanya lamul amr dalam bahasa Arab. Menunjukkan perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, wa yustahabbu ayyaghsila kaffaihi qabla idkhalihima fil ina. Disunnahkan membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wa yata'akkadu dzalika indal qiyam minan naum. Dan semakin ditekankan hal tersebut tatkala bangun dari tidur. Difahami? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebelum memasukkan tangan kita ke dalam ember, ke dalam bejana, walaupun tidak tidur, tetap disunnahkan. Difahami? Itu maksud dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Difahami? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa yustahabbu ayyaghsila kaffaihi qabla idkhalihima fil ina. Disunnahkan, kata Ibnu Katsir, membasuh kedua tangan dia ini tadi sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wa yata'akkadu dzalika, dan semakin ditekankan kapan? Indal qiyam minan naum, tatkala bangun dari tidur. Kemudian sedikit dia minta waktunya, tanggung. Masalah berikutnya. Hal hadza khasun bi ina'il wudu? Apakah ini basuh tangan ini tadi khusus untuk bejana wudu, bejana untuk kita wudu, ataukah umum ketika ingin mandi juga? Ja'a fi riwayatin fi Sahih Al-Bukhari, hadis dalam riwayat Sahih Bukhari ada riwayat dengan lafaz wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla yudkhilahuma fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Kata Al-Hafidz atau kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia membasuh tangannya sebelum dia masukkan ke dalam wadah air untuk berwudunya tadi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, dikarenakan salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Qala al-Hafidz akiba al-hadis, Al-Hafidz mengomentari hadis tersebut, wadh-dhahir ikhtisasu dzalika bi ina'il wudu. Secara zahir hadis, itu hadis menyebutkan khusus pada bejana yang dipakai untuk wudu saja. Wa yalhaqu bi ina'ul ghusl. Namun disertakan dengan hadis ini juga hukum bejana yang dipakai untuk mandi. Difahami? Li'annahu wudu'un wa ziyadatun. Dikarenakan pada mandi itu ada wudhu dan tambahannya. Wa kadza bakil aniyah kiasan, demikian juga bejana-bejana yang lain dengan kias. Difahami? Sehingga kalau kita fahami di sini ya ikhwan, dari keterangan Al-Hafidz ini, beliau menyebutkan membasuh kedua tangan tadi itu umum. Ya benar? Antum pengen mandi, basuh dulu tangan antum di luar sebelum tangan antum masuk dalam bak mandi. Ibu-ibu pengen nyuci beras,
bangun subuh pengen nyuci beras, ya. Maka tangan kita tadi basuh dulu sebelum ngobok-ngobok wadah beras tadi dengan air. Difahami? Intinya apapun kata Al-Hafidz, bejana apapun, entah itu air endakan, entah dia air mau dipakai mandi, entah dia dipakai untuk wudhu, ataupun dipakai untuk apapun, maka sebelum kita memasukkan tangan kita tadi basuh dulu di luar. Difahami? Lakin fil istihbab min ghairi karahatin. Akan tetapi kata beliau, ini hukumnya sunnah, bukan perkara yang makruh. Li adami wurudin nahyi fiha an dzalik. Dikarenakan tidak ada larangan tentang hal tersebut. Difahami? Maksudnya, ya ikhwan, kalau bejana-bejana yang tadi yang Anda sebutkan, tampungan banyu untuk nyuci beras, ya sahur misalkan kan, maka sunnahnya antum basuh dulu tangan antum di luar. Difahami? Sunnah basuh dulu di luar. Tapi kalau seandainya antum celupkan, ini juga tidak makruh. Difahami? Nyambung? Dikarenakan zahir hadis itu sebenarnya berkaitan dengan air yang ingin dipakai untuk berwudu. Tapi Al-Hafidz mengkiaskan meliputi juga tampungan-tampungan yang lain. Difahami? Nyambung? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Jelas. Jadi untuk akhwat ummahat yang di belakang, kalau bangun subuh ya ke kamar mandi atau mungkin ke dapur, mau ngucek beras, cuci dulu tangan tadi di luar. Itu afdolnya. Difahami? Kemudian qauluhu wa fi lafdzin li muslimin, sabda Rasul pada lafaz Muslim, falyastansyiq bi min kharaihi minal ma, hendaklah dia mau beristinsyak ya, dengan kedua lubang hidungnya dari air tersebut. Al istinsyak huwa isalul ma ila dakhilil anfi wa jazbihi wa jazabahu bin nafas ila aqsa. Al istinsyak adalah isalul ma, menyampaikan air ila dakhilil anfi, sampai ke dalam hidung. Wa jazbuhu bin nafas, dan menariknya dengan nafas ila aqsa, sampai ke tengah. Itu namanya istinsyak. Jadi masukkan air ke hidung, ditarik dengan nafas sampai ke tengah hidung tadi. Itu namanya istinsyak. Kemudian faedah, al istinsar ghairul istinsyak. Istinsar bukan istinsyak. Al istinsar huwa ikhrajul ma' ba'dal istinsyak ma'a ma fil anfi min makhatin wa shibhihi. Istinsar adalah ikhrajul ma', mengeluarkan air setelah istinsyak. Ingat ya, istinsyak masukkan, mengeluarkan, namanya apa? Istinsar. Istinsar adalah mengeluarkan air setelah istinsyak, bersamaan segala sesuatu yang ada dalam lubang hidung berupa ingus dan yang semisalnya. Difahami? Jadi bukan air nyoba yang dikeluarkan, tapi apapun yang nempel dalam lubang hidung tadi dikeluarkan. Lihat syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Qauluhu, adapun sabda Rasul, wa fi lafdzin, pada lafaz yang lain, man tawaddaa falyastansyiq, ya, barang siapa yang berwudu hendaklah dia istinsyak. Rawahul Bukhari, adalah riwayat Bukhari. Walakin badal falyastansyiq falyastanthir, akan tetapi pengganti dari lafaz falyastansyiq adalah falyastanthir. Maknanya di riwayat Bukhari itu adalah falyastanthir, bukan yastansyiq. Walafdzatu falyastansyiq intaqadaha ad-Daruqutni. Lafaz falyastansyiq ini lafaz yang dikritik oleh ad-Daruqutni.
Walakin naqul, akan tetapi, min lawazim al-istinthar al-istinsyaq qablahu, akan tetapi termasuk lawazim, konsekuensi dari istinthar adalah istinsyaq sebelum istinthar. Difahami? Jadi dalam lafadz Bukhari dengan lafadz man tawaddo'a falyastanthir, siapa yang berwudu hendaklah dia istinthar. Mungkin timbul di benak kita, kenapa Rasul menyebutkan dalam lafadz Bukhari dinukilkan dengan lafadz siapa yang berwudu maka istintsarlah? Bukankah istintsar tersebut kan mengeluarkan air dari hidung? Maka jawabannya, termasuk konsekuensi dari istintsar adalah istinsyak. Tidak mungkin seseorang bisa istintsar kalau tanpa istinsyak dulu sebelumnya. Difahami? Wallahu ta'ala alam shawab. Al-afu minkum ala li talah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta